Bab 19.1, Gudang Harta Karun 3. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Meskipun dia sekarang memiliki winit, mustahil bagi Yujin untuk segera memanggil roh. Tidak peduli seberapa kecil mana yang dikonsumsi oleh sihir roh, itu masih membutuhkan jumlah minimum tertentu. Karena Yujin belum mulai melatih mana, bahkan tidak ada setitik mana pun yang dapat ditemukan di tubuhnya. Bahkan untuk Yujin, ini adalah masalah yang tidak bisa tidak dia khawatirkan. Upacara kelanjutan garis darah telah berakhir. Sekarang, Yujin bebas dari batasan apapun dalam menggunakan pedang asli, dan dia bahkan bisa mulai melatih mananya. Sebagai keturunan dari Great Vermont, keluarga Leonhard memiliki kitab suci pelatihan mana yang jauh lebih unggul daripada kitab suci lainnya milik keluarga bela diri, ksatria, atau tentara bayaran. Bagaimanapun, itu adalah kitab suci yang dikembangkan 300 tahun yang lalu dan terus disempurnakan selama waktu itu. Garis agunan Leonhard adalah semua keluarga yang telah dipisahkan dari garis langsung, dan kitab suci pelatihan mana mereka juga berasal dari sana. Tapi tak perlu dikatakan, hanya dasar dari kitab suci pelatihan mana mereka yang memiliki kesamaan dengan kitab suci pelatihan mana keluarga utama. Hal ini menyebabkan tingkat kitab suci pelatihan mana dari garis agunan turun sangat rendah sehingga mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keluarga utama. Perbedaan kualitas ini selanjutnya memungkinkan jalur langsung untuk mempertahankan keunggulannya atas jalur kolateral. Adapun kitab suci pelatihan mana keluarga kami. Meskipun saya belum mempelajarinya, seharusnya tidak ada yang istimewa. Yujin yakin akan fakta ini. Keluarganya telah berpisah dari keluarga utama ratusan tahun yang lalu dan, selama itu, tidak ada seorang pun dari garis keturunan mereka yang mampu meningkatkan status keluarga mereka. Dan kekuatan ayahku juga tidak terlalu bagus. Setelah dia berusia 10 tahun, Yujin dan ayahnya menghentikan spar mereka yang disamarkan sebagai permainan anak-anak. Namun, Yujin dapat dengan mudah mengingat perut tebal Gerhard, gerakan lamban, dan bagaimana Gerhard akan kehilangan napas setelah hanya mengayunkan pedangnya beberapa kali. Gerhard memiliki kebiasaan mendesah bahwa dia tidak memiliki bakat apapun. Saat upacara kelanjutan garis darah semakin dekat, berapa kali ayahnya mengatakan sesuatu seperti itu dengan ekspresi menangis di wajahnya semakin meningkat. Tetap saja, karena ini didasarkan pada keluarga utama, kitab pelatihan mana kita seharusnya tidak seburuk itu. Jika itu benar-benar menjadi sangat mengerikan sehingga dia tidak tahan dengan itu tidak seperti dia tidak memiliki cara lain yang tersedia untuknya. Meskipun mungkin sudah 300 tahun yang lalu, bukankah dia masih cukup kuat untuk menjadi pendamping sang pahlawan? Tulisan suci pelatihan mana yang telah dia pelajari selama kehidupan sebelumnya seharusnya masih berguna di zaman modern. Bahkan jika itu terbukti tidak cukup, saya dapat mencoba mencampurnya dengan kitab suci pelatihan keluarga kami. Karena dia memiliki pengalaman sebelumnya, seharusnya tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Yujin yakin akan hal ini. Belum lagi ciri-ciri tubuhnya saat ini sangat luar biasa sehingga yang dari kehidupan sebelumnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Bahkan di kehidupanku sebelumnya, aku segera lulus dari penggunaan cahaya pedang dan pergi berkeliling dengan kekuatan pedang, jadi tidak mungkin aku tidak bisa mengejar tubuhku saat ini. Membuat lapisan mana di sekitar pedangmu disebut SWOT Light. Pedang kekuatan adalah langkah di atas itu. Berapa lama dia mencapai kekuatan pedang di kehidupan sebelumnya, lagi. Rasanya seperti dia berusia 20-an. Yujin memukul bibirnya dan berpikir. Kitab suci pelatihan mana yang Hamel pelajari di kehidupan sebelumnya adalah kitab suci murahan yang biasa digunakan oleh tentara bayaran. Dia telah kehilangan kampung halamannya karena serangan mendadak dari monster ketika dia baru berusia 12 tahun, jadi dia menjadi tentara bayaran untuk membalas dendam. Itu adalah masa lalu yang tidak ingin dia ingat. Bagaimanapun, dia telah membuat nama besar untuk dirinya sendiri sambil rajin mempraktikkan tulisan suci pelatihan murah itu. Tentu saja, dia tidak mempraktikkannya sebagaimana adanya dan malah memodifikasi kitab suci agar sesuai dengan dirinya sendiri. Pertama, dia bertemu Vermont. Kemudian dia bertemu Sienna, Anise, dan Molon. Dia telah menerima segala macam nasihat dari mereka. Secara khusus, Vermont telah memberinya berbagai petunjuk meskipun dia tidak pernah memintanya, dan untuk Sienna. Anda membayar uang sebenarnya untuk sampah ini. Apakah kamu idiot? Tidakkah menurutmu kata-katamu agak kasar? Bodoh. Datang ke sini dan duduk. Mengapa? Jika aku menyuruhmu duduk, maka duduk saja. Nah, dari awal, tunjukkan padaku bagaimana kamu melatih sampah yang kamu beli itu. Karena aku akan merobeknya dan memperbaikinya untukmu. Dia telah menerima banyak bantuan darinya. Dia berpisah dengan Gillette di rumah utama. Gillette langsung menuju Lovelian, sementara Yujin kembali ke pavilion. Desra, Gargit, dan Nina menunggunya di gimnasium pavilion. Tunjukkan pada kami. Desra meledak begitu dia melihat Yujin. Saat dia datang melompat ke arahnya, matanya dengan jelas tertuju pada Winit, yang tergantung di pinggang Yujin. Kenapa kamu tidak memilih tombak? Itu adalah pilihanku. Tapi kamu hebat dengan tombak. Di mana kamu melihat ke belakang di labirin? Tidakkah kamu melihat bahwa aku juga hebat dengan pedang? Desra memasang ekspresi cemberut pada jawaban ini.
Dia benar-benar merasa bahwa dia kasar dan menjengkelkan, jadi dia entah bagaimana ingin membantah kata-katanya, tetapi ketika bayangan Eugene mengalahkan Minotaur melintas di kepalanya, dia merasa mustahil untuk melakukannya. Eugene pasti sama bagusnya dengan menggunakan pedang seperti halnya dia menggunakan tombak. Kelihatannya terlalu ringan, Gargit angkat bicara sambil menggosok dagunya sambil berpikir. Dengan kekuatanmu, pedang yang lebih besar dan lebih berat akan cocok. Senjata seperti palu atau kapak juga bagus. Konten iklan. Seperti yang saya katakan, itu adalah pilihan saya. Iya, itu tidak akan menjadi senjata yang buruk, hanya karena ringan. Karena itu bukan sembarang senjata, tapi salah satu dari gudang harta karun keluarga utama. Jadi, bagaimana? Apa maksudmu, bagaimana? Tanya Eugene. Saya sedang berbicara tentang suplemen pertumbuhan otot keluarga kami. Karena upacara kelanjutan garis darah telah selesai, kamu harus kembali bersamaku ke rumah keluargaku. Saya akan membicarakan Anda dengan ayah saya, sehingga dia akan memberi Anda suplemen pertumbuhan otot sebanyak yang Anda butuhkan. Petik 2. Tidak, aku tidak membutuhkannya. Ini memiliki efek terbaik jika Anda meminumnya selama masa pertumbuhan Anda. Jika kami menambahkan pelatihan biadab Anda di atas itu, Anda pasti akan segera mulai melihat hasilnya. Tidak, tunggu, daripada berlatih sendiri, ayo berlatih bersama. Gargit tidak hanya mengatakan semua ini karena iseng. Dia benar-benar ingin membangun persahabatan yang mendalam dengan Eugene. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah klan Hati Singa bahwa seseorang dari garis agunan telah mengalahkan orang-orang dari garis langsung selama upacara kelanjutan garis darah. Lagi pula, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada ksatria di rumahmu di Gidol yang bisa mengajarimu? Namun, keluarga kami memiliki banyak ksatria yang sangat terampil. Tentu saja, yang terbaik di antara mereka semua adalah ayahku. Jadi, jika kamu ikut denganku, ayahku juga akan memberimu bimbingan, goda Gargit. Tidak apa-apa, desak Eugene. Daripada berbicara dengan bajingan babi itu, cepat ambil pedangmu, Dezra menyela pembicaraan mereka. Nina, panggil Eugene sambil menghela nafas sambil mencengkeram gagang Winit. Pergi, beritahu Koki untuk menyiapkan makanan untukku. Aku sudah memberi perintah untuk melakukannya, jawab Nina. Bagaimana dengan air mandinya? Aku juga sudah mengaturnya. Pekerjaan yang luar biasa. Sambil mengangguk setuju, Eugene menggambar Winit. Suara metalik halus yang dikeluarkannya saat meluncur keluar dari sarungnya membuat sudut bibir Eugene berkedut ke atas. Eugene menatap ke bawah pada bilah tipis berwarna biru keperakan itu. Ujungnya begitu tajam sehingga terasa seperti seseorang dapat memotong dirinya sendiri dengan sentuhan sekecil apapun, dan selama seseorang memasukkan mana, pedang ini akan memungkinkan mereka untuk memanggil roh angin. Eugene sangat menyadari betapa kuatnya pedang ini. Bahkan tanpa membungkusnya dengan cahaya pedang atau kekuatan pedang, jika seseorang mendapat dukungan dari roh angin, mereka bisa membuat bilah angin di sekitar pedang. Ketika pedang diayunkan dalam keadaan ini, hampir semua hal bisa dipotong seolah-olah itu hanya selembar kertas. Tidak hanya itu, ia bisa menembakkan bilah angin ke musuh yang jauh dan bahkan dapat digunakan untuk memblokir sebagian besar serangan. Tentu saja, tanpa bisa memanggil roh, saat ini dia tidak bisa menggunakan fungsi ini. Pedang yang mana? Dezra bertanya dengan mata berbinar. Itu disebut Winit, jawab Eugene. Patriark memberitahuku bahwa pedang ini dipenuhi dengan perlindungan dari Raja Roh Angin. Setelah saya mulai melatih mana saya mungkin bisa memanggil roh. Petik 2. Alih-alih mengandalkan ingatannya sendiri, Eugene menyampaikan penjelasan yang dia terima dari Gillette. Dezra cemberut dan menatap Eugene dengan mata penuh iri. Ini adalah pedang yang mengesankan, tapi, seharusnya ada banyak tombak yang lebih mengesankan dari itu. Saya yakin Anda akan memilih tombak, Dezra melemparkan pendapat egoisnya. Iya, ada cukup banyak tombak, goda Eugene. Hei, apakah kamu melihat yang itu? Harbos tombak naga, yang menembakkan serangan nafas naga hanya dengan satu tusukan. Mereka bilang itu bahkan bisa melenyapkan gunung. Aku bahkan tidak tahu seperti apa kelihatannya. Bagaimana dengan Demon Spear Luentos? Apakah itu ada? Saya paling suka tombak itu. Bagaimanapun, itu adalah yang terkuat di antara semua senjata Great Vermouth. Mata Dezra menjadi kabur karena keinginan. Mungkin karena dia menggunakan tombak sebagai senjata utamanya, dia sangat tertarik dengan tombak Vermouth. Aku juga pernah mendengar tentang Luentos. Bukankah itu tombak yang digunakan oleh Raja Iblis Kekejaman? Kata Gargit, mengangguk sebagai penghargaan. Tetap diam, Eugene mengembalikan Winit ke sarungnya.